Assalamualaikum teman-temanku. Semoga panjang umur sehat selalu mudahkan rizki untuk temanku. Supaya saya semangat bikin konten ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita dengar lanjutan cerita sebelumnya. Judul cerita: Legenda Raja Serigala, Bab 837. Dia bersama Raja Penyihir dan orang jahat lainnya menangkap pemuda tangguh untuk dimasukkan dalam eksperimen kejam bernama eksperimen tentara legendaris. Penyebaran wabah aneh ini merupakan metode yang dilakukan oleh Dewa Perang Kedua, yang menyebabkan banyak orang tak bersalah terinfeksi virus demi kepentingan pribadi mereka. Setelah pernyataan itu diucapkan, suasana menjadi gempar. Semua ini merupakan ulah Dewa Perang Kedua. Di negara yang damai ini, Dewa Perang Kedua melakukan perbuatan yang bisa menghancurkan umat manusia. Apa di negara ini hukum masih berlaku? Dewa Perang Kedua benar-benar sudah gila sampai melakukan tindakan sejauh ini. Dosa besar sungguh tak bisa ditoleransi. Yang Mulia Raja Serigala, Dewa Perang Kedua. Para wartawan merasa terkejut sembari menyiarkan berita ini dan melontarkan banyak pertanyaan. Teguh hanya menjawab dengan lambaian tangan saja, brak. Ada sesosok bayangan orang yang keluar dari dalam gerbang. Sosok itu adalah Damar. Dia memegang kepala Dewa Perang Kedua. Ini. Dewa Perang Kedua sudah tewas. Dewa Perang Kedua sudah melakukan banyak kejahatan dan pantas menerima hukuman. Benar, dia pantas mati. Para wartawan kru Bali terkejut karena peristiwa ini. Berbagai asumsi tentang berita panas ini terus muncul di benak mereka. Yang Mulia Raja Serigala. Seorang wartawan tiba-tiba bertanya, Dewa Perang Kedua selalu membantu Kaisar. Apakah Kaisar terlibat dalam masalah ini? Sekarang, Anda sudah mengetahui konspirasi Dewa Perang Kedua. Sebagai Raja Serigala yang rela menumpahkan darah daging dan mengayomi Serenara, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Pertanyaan seperti itu dilontarkan. Para wartawan terdiam dan hanya menyorotkan kamera ke Teguh. Teguh menghadap ke kamera dan perlahan-lahan berkata, Serenara ada untuk masyarakat Serenara, bukan untuk Kaisar. Tak ada seorang pun yang bisa bertindak sembarangan. Setiap orang, setiap organisasi, bahkan kekuasaan, tak boleh melupakan kepentingan bersama dan harus mengikuti peraturan yang ada. Sang Maha Besar memperlakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini secara setara. Tuhan memperlakukan seluruh umat manusia secara adil. Oleh karena itu, pemimpin yang tak bisa memperlakukan warga negaranya dengan baik, nggak perlu dianggap sebagai kaisar. Sebagai orang yang menyandang gelar Raja Serigala, saya akan mengerahkan jutaan pasukan serigala menuju timur dekat ibu kota untuk mengadili kaisar dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Serenara. Ketika perkataan itu diucapkan, suasana menjadi heboh. Seperti air mendidih yang direbus. Seperti petir yang menggelegar. Para wartawan merasa sangat bersemangat. Raja Serigala berupaya melawan arus dan Kaisar Serenara. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Peristiwa besar akan terjadi di Serenara. Raja Serigala. Wira tersentak saat mendengar perkataan Teguh, lalu menatap dengan tajam sembari bertanya, apa kamu benar-benar berniat untuk mengerahkan jutaan pasukan ke ibu kota? Tentu. Teguh tersenyum, lalu menoleh ke bayangan. Bayangan, ambilkan jencana Raja Serigala. Siap. Bayangan tampak bersemangat dan memberikan lencana itu dengan kedua tangannya kepada Teguh. Teguh mengangkat lencana Raja Serigala tinggi-tinggi dengan tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada semua wartawan, lalu berseru, sebarkanlah, lencana Raja Serigala. Jutaan pasukan serigala selalu siap kapanpun itu untuk berangkat menuju timur. Tegakkan keadilan, musnahkan kezaliman, dan mengembalikan kedamaian. Bayangan beserta semua pasukan serigala menegapkan kedua kakinya, membusungkan dada, dan berseru. Tegakkan keadilan, musnahkan kezaliman, dan mengembalikan kedamaian. Saat ini, bahkan beberapa tentara wilayah selatan bawahan Wira pun merasa bersemangat. Lampu kamera terus berkedip tanpa henti. Bahkan para wartawan yang bersemangat langsung mengambil kamera untuk menotret sekaligus menyiarkannya secara langsung. Bayangan mengirim pesan ke markas pasukan serigala dengan cepat, hahaha, Raja Serigala kembali. Raja Serigala memanggil kita. Akhirnya hari yang sudah lama kita nantikan datang juga. Cepat, Raja Serigala sudah memberikan perintah, kita harus segera bersiap-siap, jangan kecewakan Raja Serigala.
Semua orang harus menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Dengarkan perintahku. Kota Sedayu. Saat ini, 8 senapati beserta pemimpin baru merasa sangat bersemangat. Mereka memerintahkan tentara pasukan serigala dari berbagai tempat untuk berkumpul. Truk tentara yang penuh dengan persediaan tempur datang dari seluruh penjuru wilayah. Naga perang datang dari pegunungan dengan kekuatan yang luar biasa. Angin musim semi berhembus. Gendang perang ditabuh. Jutaan pasukan serigala wilayah Barat Serenara kembali beroperasi secara penuh setelah beberapa peristiwa yang terjadi dan kembalinya Sang Raja Serigala. Mesin perang yang mengerikan akan segera menunjukkan taringnya kepada dunia. Bab 838. Ibu kota, Aulayasima. Kaisar palsu yang mendengar kabar itu langsung marah besar. Huah, brak, krak. Segala sesuatu yang berada di hadapannya, dia banting ke lantai. Porselen mewah, kayu jati mahal, perlengkapan teh langka, lukisan, dan barang antik yang tak ternilai harganya. Hancur berkeping-keping. Situasinya terbalik. Teguh akan memberontak. Kaisar palsu sangat marah sampai-sampai tak bisa berbicara dengan benar. Kaisar. Raja penyihir tak berani mengangkat kepalanya sama sekali untuk melihatnya. Kaisar palsu memicingkan mata dengan ekspresi kejam. Sampaikan titah kaisar kepada penguasa wilayah tengah, Luke Sirvan, penguasa wilayah utara, Singgi Pranata, penguasa wilayah barat, Bastian Zalun, dewa perang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh untuk mengumpulkan 5 juta pasukan dan bersiap menyerang pasukan serigala. Pertempuran ini, kita harus memenangkannya tanpa kegagalan sedikit pun. Pengawal segera menyebarkan titah kaisar. Setelah kaisar memberikan instruksi, dia pun menatap raja penyihir dan bertanya, bagaimana perkembangan penelitian racun serangga legendaris terbaru? Lapor, Kaisar. Raja penyihir segera menjawab. Markas yang berada di kota Senggigi sudah diluluhlantakkan Teguh, informasinya racun serangga legendaris generasi ke-16 dan ke-17 sudah bocor. Tapi, saat ini, masih ada satu racun serangga legendaris yang sedang dalam tahap pengembangan. Diperkirakan hanya membutuhkan sedikit waktu lagi untuk racun itu berhasil dikembangkan. Kaisar palsu mengangguk, wajahnya yang muram sekarang berubah sedikit membaik. Kamu nggak perlu khawatir, kerjakan pengembangan itu dengan baik. Ekspresi jahat terlintas di wajah Kaisar palsu. Dalam keadaan terpaksa, ambillah beberapa pasukan untuk eksperimen. Selama mampu memusnahkan jutaan pasukan serigala, semua usaha kita akan terbayar. Demi memusnahkan pasukan serigala, Kaisar palsu lambat laun menjadi gila. Dia tak peduli dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi dan menyampingkan sisi kemanusiaannya, Provinsi Julang. Setelah Teguh kembali dari markas eksperimen, dia segera mengumpulkan para ahli medis. Ada profesor dokter, ahli farmasi, bahkan direktur perusahaan. Setelah mengumpulkan mereka, Teguh memberikan pengarahan secara pribadi tentang wabah aneh yang melanda kota Senggigi, mulai dari proses wabah itu menyebar, pengobatan yang sesuai untuk gejalanya dan beberapa detil penyakitnya. Selain itu, Teguh juga memaparkan mengenai cara kerja racun serangga legendaris yang ia teliti di markas eksperimen, bahayanya bagi tubuh, cara mengatasi infeksi tersebut dan pengobatan pasca terpapar racun serangga legendaris. Teguh memang seorang yang jenius dalam bidang medis. Ditambah dengan teknik serangga legendaris yang dia pelajari saat berada di kuil dewa. Setelah menjelaskan dengan detail, para ahli medis telah mendapat gambaran lebih luas tentang wabah ini, dan siap berkontribusi dalam menanggulanginya di masa yang akan datang. Setelah pengarahan selesai, Teguh, sini, coba minum teh yang kubuat. Sinta membawa secangkir teh panas ke Teguh. Tubuhmu baru saja sembuh dan sekarang harus terlibat dalam pertempuran. Jangan sampai kamu sakit, ya. Teguh menyesap sedikit, lalu tersenyum. Aku tahu betul kondisi tubuhku. Ketika Dewa Perang Kedua menangkapmu dan Rina, kalian nggak apa-apa, kan? Sinta menggelengkan kepala. Aku nggak apa-apa, cuma diikat saja, kok. Tapi Rina kayaknya lecet-lecet. Teguh tak mengatakan apa-apa, lecet. Rina bisa mengatasinya dengan kemampuannya sendiri. Teguh. Sinta menatap Teguh, wajahnya menunjukkan semangat yang membara. Apa kamu benar-benar berencana buat menghadapi Kaisar? Ya. Tatapan Teguh tampak sangat tegas dan menjawab tanpa ragu, pertempuran ini adalah takdir yang nggak bisa aku hindari. Sinta merasa terkejut mendengarnya,
lalu dia berkata dengan berani, aku akan menemanimu. Teguh meliriknya, lalu berkata, kamu nggak perlu terlibat, aku nggak tahu apa yang akan terjadi di pertarungan nanti. Aku nggak mau ada masalah lain. Sinta cemberut dan menjelaskan, belakangan ini, aku belajar banyak tentang ilmu medis, jadi aku bisa bantu banyak pasukan yang terluka, lagian. Sinta melirik dengan ekspresi nakal. Aku tahu banyak tentangmu, ditambah lagi identitasku di kota Sedayu sebagai Nyonya Raja Serigala. Kalau aku nggak bersamamu, Kaisar pasti bakal menangkapku dan nggak akan melepaskanku. Apa yang Sinta katakan tidak salah. Teguh tak bisa berkata-kata. Setelah memikirkannya sejenak, sepertinya tak ada jalan lain. Teguh hanya bisa menyetujuinya, oke, ikutlah denganku. Tapi, Teguh mengingatkan, saat waktu genting, kamu harus dengar perkataanku, nggak boleh gegabah. Sinta tersenyum. Ia tahu, kok, kamu, kan Raja Serigala, aku pasti akan mendengarkan ucapanmu. Jadi sekarang, pergilah bersiap-siap. Teguh mengambil keputusan tanpa ragu. Ikutlah denganku kembali ke markas pasukan Serigala di kota Sedayu. Bab 839. Sinta menjawab dengan manja, dengan senang hati. 1 jam kemudian, Bandara Kota Senggigi. Teguh bersama bayangan, pasukan Serigala elit, Sinta, dan pasukan lainnya bersiap naik pesawat untuk kembali ke markas pasukan Serigala Barat, Teguh. Rina ternyata juga ikut bersiap-siap. Teguh yang melihatnya, sedikit mengernyitkan dahi. Bawa aku pergi bersamamu ke perbatasan barat, ujar Rina. Ketika semakin dekat, mata Rina yang lebar menatap Teguh sembari menggigit ujung bibirnya dan memberikan kesan imut. Teguh menggelengkan kepala, lalu berkata, setelah kita kembali ke perbatasan barat, aku akan memimpin langsung pasukan untuk bergerak ke timur. Kita harus mendapatkan pertanggungjawaban atas kematian komandan pasukan Serigala dan rakyat yang nggak bersalah. Aku nggak punya waktu untuk mengurusi masalah percintaan. Rina menjadi sangat sedih. Tuhan tahu betapa sedihnya Rina ketika mendengar kabar kematian Teguh waktu itu. Sekarang, Rina baru bertemu kembali dengannya. Tetapi tak sampai setengah hari, Teguh akan pergi meninggalkannya lagi dan tawaran dirinya untuk ikut bersama Teguh pun ditolak mentah-mentah. Hati Rina terasa sangat sakit. Dia bertanya, kenapa nggak bisa? Apa kamu khawatir aku akan jadi penghambat? Akibat wabah aneh ini, aku nggak bisa tidur karena harus mengembangkan penawarnya dan meringankan penderitaan banyak orang. Lantas kenapa kamu masih belum percaya sama aku? Kenapa kamu nggak memberiku kesempatan? Saat mengatakan itu, Rina meneteskan air mata dengan suara yang parau. Teguh memalingkan wajahnya dan berkata dengan kejam, nggak boleh, ya, nggak boleh. Aku nggak butuh banyak alasan. Terus dia gimana? Rina menunjuk Sinta sembari menangis terisak-isak. Kenapa dia boleh ikut sedangkan aku nggak? Dia, Teguh sudah malas untuk berbicara panjang lebar, lalu memeluk pinggang ramping Sinta. Dia adalah istri sahku di perbatasan barat dan dikenal sebagai Nyonya Raja Serigala di kalangan pasukan Serigala. Nyonya Raja Serigala. Rina melihat wajah sahabatnya di masa lalu yang kini menjadi asing, kini Rina tertawa pahit, hahaha. Nyonya Raja Serigala. Teguh, kamu akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, Rina yang tak mampu menahan tangis, kini berlari kencang sembari meninggalkan bandara, Teguh melirik sosok Rina, lalu mengalihkan pandangannya, dan menghela napas, ia pun berseru, ayo berangkat. Kemudian, dia langsung berjalan menuju pesawat. Sinta juga melihat Rina dengan ekspresi campur aduk, lalu dia berjalan berdampingan mengikuti Teguh, maaf. Teguh berjalan sembari berkata, barusan itu cuma luapan emosi sesaat, kamu nggak usah salah paham dan terlalu banyak memikirkannya. Sinta memaksakan senyum di wajah. Iya, aku paham. Pertempuran ini melibatkan pemerintahan Serenara dan gangguan sekecil apapun bisa menimbulkan konsekuensi yang nggak terkendali. Sekarang, Rina nggak terlibat dalam masalah ini. Jadi, menjauhkannya dari pertempuran ini merupakan pilihan terbaik untuknya, semoga. Dia bisa memahami hal ini dan nggak membencimu. Teguh hanya memejamkan matanya tanpa mengatakan apapun. Dia masih sama seperti dulu. Selama bertahun-bertahun, banyak hal yang tidak perlu dijelaskan. Tak masalah orang lain mau memahaminya atau tidak. Setelah meninggalkan bandara, Rina naik mobil dengan kondisi linglung dan jalan terhuyung-huyung.
Tanpa sadar ia menabrak beberapa kali di parkiran bandara sebelum akhirnya berhasil keluar. Bodi mobil Ferrari itu kini sudah tak sempurna. Dengan kondisi linglung. Brak, mobil itu menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Bukan hanya kap mobilnya saja yang penyok, melainkan kepalanya juga menghantam setir dengan keras sampai berdarah, kantong udara pengaman mobil sampai melambung keluar. Kenapa? Rina tak bisa menahan kesedihannya lagi, lalu menundukkan kepala sembari menangis. Pada momen itu, sebuah uluran tangan muncul dari jendela mobil sembari memegang secarik kertas. Rina tersentak dan langsung melihat keluar. Di samping mobilnya, berdiri seorang lansia. Orang ini terlihat berusia sekitar 80 tahunan, rambutnya sudah beruban, dia memberikan kesan suci kepada orang yang melihatnya. Senyum tipis yang tersungging di wajahnya memberikan ketenangan bak angin segar di musim semi. Kamu, Rina yang melihat lansia itu bukan seperti orang jahat, bertanya, kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Pria tua itu tersenyum, lalu membuka telapak tangannya dan menunjukkan liontin giok. Liontin giok ini, mengapa sangat familiar dan tampak seperti miliknya? Rina sempat terkejut, lalu segera meraba lehernya dan menyadari kalau kalungnya sudah hilang. Jadi, dia segera merebut kalung giok itu dari tangan pria tua dan menatapnya dengan waspada. Jaga kalung itu baik-baik. Pria tua tersenyum dan berbicara dengan lembut seolah-olah kakeknya sendiri. Aku masih ingat ketika memakaikan kalung giok itu padamu saat usiamu 3 tahun. Sekarang, kamu sudah menjadi wanita yang anggun dan menawan. Mendengar perkataan itu, seketika hati Rina berdegup dengan kencang. Dia menatap lekat pria tua itu sembari bertanya, siapa kamu sebenarnya? Bab 840. Aku. Pria tua itu menatap Rina dengan penuh kasih sayang dan tampak mengenang memori lamanya. Pernikahanmu dan Teguh adalah hasil dari kesepakatanku dengan Pak Yulianto. Coba kamu tebak identitasku. Setelah kalimat itu diucapkan, barulah Rina mengerti. Sosok suci di hadapannya ini adalah guru Teguh. Pak Yuda. Rina yang tak bisa menahan sedih, langsung menangis sekencang-kencangnya. Teguh sudah mencampakkanku, dia kembali ke perbatasan barat tanpa mengajakku. Isak tangisnya terdengar sedih dan pilu, pria tua itu merasa kasihan ketika melihatnya. Kesedihan Rina yang menumpuk akhir-akhir ini, meluap seketika. Pak Yuda melihatnya sembari berkata, Teguh pasti punya alasan sendiri melakukan itu. Dia sebenarnya ingin melindungimu. Rina mendongakkan kepala dengan air mata yang masih menetes. Melindungiku. Ya. Pak Yuda berkata dengan serius, pertempuran Teguh kali ini benar-benar berbahaya. Rina seketika terkejut. Dia yang merasa tak percaya bertanya, Teguh adalah Raja Serigala dari jutaan pasukan serigala dan selama bertahun-tahun belum pernah kalah. Bagaimana dia bisa berada dalam bahaya? Hehe. Pak Yuda tertawa sembari menggelengkan kepala. Di dunia ini lebih rumit dari perkiraanmu. Hidup manusia itu rapuh dan singkat. Pengetahuan manusia hanya setetes air dari luasnya samudra. Banyak hal yang tersembunyi di bawah permukaan yang tenang. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Teguh, tapi karena tak ingin mencolok, mereka hanya menampakkan diri di saat-saat tertentu. Sekarang, Teguh memimpin pasukannya ke ibu kota. Apakah orang-orang itu akan berpangku tangan dan melepaskan Teguh begitu saja? Mereka hanya perlu mengutus satu orang untuk membunuh Teguh dengan mudah. Sampai titik ini, ekspresi Pak Yuda tampak sangat serius. Rina merasa panik. Kelopak matanya berkedip dengan cepat dan akhirnya menatap Pak Yuda. Pak Yuda. Karena Anda tahu banyak soal ini, Anda pasti memiliki cara untuk menyelamatkan Teguh, kan? Tolong selamatkan dia. Pak Yuda menatapnya, lalu berkata, aku juga nggak bisa menyelamatkan Teguh. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah kamu. Aku. Rina menunjuk dirinya sendiri dengan ekspresi kebingungan dan bertanya, Pak Yuda, nggak sedang bercanda, kan? Enggak, kamulah yang bisa menyelamatkannya. Pak Yuda berkata dengan yakin. Sekarang, Teguhlah yang memulai pertempuran ini. Sebagai gurunya, aku sudah lama diawasi dan saat ini aku terikat dengan suatu peraturan. Kalau sampai aku ikut campur, mereka nggak akan tinggal diam. Jika itu terjadi, Teguh akan berada dalam bahaya. Tapi sekarang, kamu adalah satu-satunya orang yang nggak terlibat masalah ini. Tatapan Pak Yuda tertuju pada Rina.
Kamu nggak akan diawasi oleh orang lain dan nggak ada aturan apapun yang membelenggumu. Kamu adalah bantuan terbaik untuk Teguh. Meskipun Pak Yuda berkata demikian, Rina masih merasa ragu. Dia berkata dengan cemas, tapi, Pak Yuda, aku nggak punya kekuatan yang besar dan nggak memiliki kekuasaan untuk mengubah alur pertempuran. Bagaimana caraku membantu Teguh? Enggak, kamu punya, kok. Senyum tersungging di wajah Pak Yuda. Setelah itu, saat Rina merasa kebingungan, tiba-tiba pria tua itu mengambil sebuah lencana. Cerita bersambung.